Sementara itu banjir yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan. Banjir dipicu oleh hujan lebat sejak beberapa hari terakhir. Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan ruas Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tergenang air di beberapa tempat mencapai setinggi 50 cm pada Sabtu siang. Jalan lintas Medan Banda Aceh lumpuh akibat banjir setinggi 1,5 meter di kawasan Kecamatan Minyak Payet, Aceh Tamiang. Bencana banjir hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kehilangan, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, bahkan tak sedikit merenggut korban jiwa yang terjadi dalam suatu waktu. Indonesia rawan bencana banjir. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia yang memiliki tempat geografis yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak banyak memiliki pulau dan kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, itu yang mengakibatkan Indonesia yang memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Dan kondisi topografi di wilayah Indonesia seperti pegunungan, lembah, banyak pantai merupakan faktor lokal yang menyebabkan beragamnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, maupun ruang dan waktu yang menyebabkan terbaginya wilayah di Indonesia. Lalu, bagaimana terjadinya banjir? Adapun penyebab dari banjir itu sendiri yaitu pertama curah hujan yang tinggi, kedua permukaan tanah yang rendah dibandingkan dengan permukaan air laut, yang ketiga aliran sungai atau air yang tersumbat oleh sampah, yang terakhir yaitu akibat dari adanya pasang air laut yang menyebabkan banjir. Lalu, apa sih penyebab yang terjadi banjir di lingkungan air kantung, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat tersebut? Wilayah lingkungan air kantung, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat merupakan lokasi yang tim kami pilih sebagai pusat dari kegiatan yang akan tim kami lakukan. Hal itu dikarenakan wilayah air kantung tersebut merupakan salah satu lokasi yang rentan terkena dampak banjir. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan dengan pendekatan klimatologi, tim kami menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya banjir di wilayah lingkungan air kantung Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat tersebut adalah adanya volume curah hujan yang tinggi bersamaan dengan adanya aktivitas pasang air laut yang terjadi di muara air kantung tersebut. Halo kawan-kawan semua, kami semua sedang berada di Nangnung, Sungai Liat, tepatnya berada di air kantung. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini banyak sekali sampah-sampah akibat terjadinya banjir yang terjadi di Nangnung dan aktivitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah merupakan faktor yang penyebab terjadinya banjir. Namun, di sisi lain, hasil survei dan wawancara yang telah tim kami lakukan menunjukkan bahwa masih banyak didapati aktivitas masyarakat yang sering membuang sampah rumah tangga, baik itu sampah dari hulu maupun hilir di sekitar kawasan air kantung tersebut, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan kegunaan dari selokan air karena adanya penyumbatan sampah yang berserakan dan menumpuk di sekitar kawasan air kantung, dan juga akan mengurangi daya serap air sekitar muara air kantung tersebut. Menurut hasil perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim hujan tahun 2022-2023 akan dimulai dari kisaran bulan September hingga November di sebagian besar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari BMKG tersebut, maka solusi yang kami tawarkan dalam menanggulangi bencana banjir tersebut adalah dengan melakukan upaya pencegahan dan mitigasi sedini mungkin, juga mengedukasi masyarakat setempat, terutama di wilayah lingkungan air kantung, dengan melakukan gerakan aksi nyata peduli lingkungan yang melibatkan semua elemen di dalam masyarakat.
dan juga melibatkan pemerintahan daerah setempat yang ada di Kecamatan Sungai Liat. Semoga dari kegiatan yang telah dilakukan ini bisa memberikan edukasi dan menciptakan rasa kepedulian kepada masyarakat terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan, terutama di wilayah air kantung tersebut. Dan harapan kami, semoga pemerintahan daerah dan masyarakat setempat bersama-sama bisa bersinergi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan guna menjauhkan dari dampak-dampak buruk yang akan terjadi akibat bencana alam, terutama bencana alam banjir. Apa esensi dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut? Nah, lalu Pak, apa sih Pak esensi dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi ini Pak, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir di sini Pak? Pertama, kita mengedukasi warga ya, agar tidak buang sampah sembarangan. Benar Pak. Tentunya sampah ini setiap individu itu menghasilkan sampah. Jadi bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Layanan sampah atau pengambilan sampah sudah disiapkan baik dari lingkungan hidup maupun pihak-pihak swasta atau perorangan. Namun masyarakat lebih banyak yang membuang sampah sembarangan. Seperti yang kita laksanakan tadi, itu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang dibuang oleh oknum masyarakat secara sembarangan. Yang kedua, untuk mempercantik lingkungan di sekitar. Ya, kalau ada sampah berserakan tentunya tidak akan enak dilihat pandang mata. Yang ketiga, untuk melaksanakan ataupun menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau sampah sembarangan otomatis di situ menjadi sarang penyakit. Jadi itu esensi pelaksanaan kita pada hari ini. Terus selanjutnya Pak, harapan Bapak untuk kedepannya, terutama dalam menanggapi permasalahan banjir yang ada di air kantung ini Pak. Ya, pertama kami berharap masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan penanggulangan banjir. Pertama, tidak buang sampah sembarangan. Kedua, peduli dengan lingkungan sekitar. Ada selokan yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk segera diperbaiki. Dalam hal ini bisa digali pasir ataupun sampahnya dan kemudian diletakkan di tempat-tempat yang telah disiapkan. Yang ketiga, selanjutnya juga kami berharap masyarakat bisa memberikan solusi bagaimana kita bersama menanggulangi banjir yang ada di air kantung ini. Wow, wawancara yang sangat menarik sekali Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu nanya, anggota kelompok 3. Ya udah, aku kasih tahu ya. Halo guys, kenalin nama aku Ilma Dwianda Ansor dengan NIM 252111159. Nama saya Keisha dengan NIM 20521111018. Nama saya Juhana Putri dengan NIM 20521111063. Saya Muhammad Selamat Adrian, NIM 20521111011. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 252111044. Saya Muhammad Azmir, NIM 20521111038. Nama saya Jerry Azhan dengan NIM 205211065. Saya Naufal Abdullah Muari dengan NIM 20521111074. Behind the Skein. Sosialisasi ke SD juga nak nanya. Udah SD jarang buang sampah. Gak ngerti mereka. Menikah sosialisasi ke emak, bener. Udah SD. Kan nih dulu tanya penyebab banjir kan? Nah dari data yang dari lurah nih apa? Terkadang dia bukan di Auna Tuna. Dari bawah bertinggi dibantu. Betul loh.
enggak. Ini BG itu mah. Mana nyepuk ya BG. Terima kasih.